Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah asrama tua bernama Orly. Tempat itu terkenal dengan suasana misteriusnya. Pak Agus, kepala sekolah asrama tersebut, tampak gelisah. Ia khawatir dengan kondisi putrinya Rani, yang sejak beberapa minggu terakhir sering sakit-sakitan. Pak Agus merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di asrama itu. Tak ingin menunda lebih lama, Pak Agus memutuskan untuk menengok Rani. Sesampainya di asrama, ia mendapat kabar dari teman sekamar Rani bahwa gadis itu telah dibawa ke rumah seorang perempuan bernama Bu Ratna, seorang dukun yang tinggal di pinggir kota. Dengan perasaan cemas, Pak Agus segera pergi ke rumah Bu Ratna. Rumah itu berada di tengah hutan kecil, terpencil, dan dikelilingi pepohonan besar yang menjulang tinggi. Saat tiba, suasana mencekam langsung menyelimuti dirinya. Rumah itu terlihat suram, dengan pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Pak Agus melangkah masuk dengan hati-hati. Ia mendapati Bu Ratna sedang duduk di lantai dengan lilin menyala di sekitarnya, sambil merapal mantra. Di hadapannya, Rani terbaring lemas, wajahnya pucat pasi. Bu Ratna tampak terkejut melihat kedatangan Pak Agus. "Pak Agus, Anda tidak seharusnya berada di sini," kata Bu Ratna dengan nada tegas. "Apa yang terjadi dengan Rani? Apa yang Anda lakukan padanya?" tanya Pak Agus sambil mendekati putrinya. Bu Ratna terdiam sejenak sebelum menjelaskan. "Rani diganggu oleh arwah. Saya mencoba memanggil arwah ibunya, Anastasia, untuk membantu melindunginya." Pak Agus tersentak. Ia tahu istrinya, Anastasia, telah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun, sebelum ia sempat berbicara, suasana di ruangan itu berubah. Angin dingin berembus kencang, meskipun semua jendela tertutup. Lilin-lilin di sekitar Bu Ratna berkedip-kedip sebelum padam. Tiba-tiba, terdengar suara tawa menyeramkan dari sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam perlahan muncul, tinggi dan melayang. Pak Agus merasakan bulu kuduknya meremang. "Itu bukan Anastasia," teriaknya. Itu iblis." Bu Ratna terlihat panik. Ia mencoba melanjutkan ritualnya, namun bayangan hitam itu semakin mendekat, menatap mereka dengan mata merah menyala. Dengan cepat, Pak Agus menggendong Rani dan berlari keluar dari rumah itu. Saat mencapai pintu, tiba-tiba Bu Ratna bangkit dengan ekspresi kosong. Di tangannya, ia menggenggam sebuah pisau tajam. "Jangan pergi, Anastasia belum kembali!" teriak Bu Ratna sambil mengejar mereka. Pak Agus berhasil menghindari serangan Bu Ratna, namun punggungnya sempat tergores pisau. Ia terus berlari hingga berhasil mencapai mobilnya. Dengan nafas tersengal-sengal, ia melajukan mobil menuju rumah sakit. Di rumah sakit, Rani perlahan siuman. Namun ia tampak ketakutan dan terus berbisik, "Bayangan itu masih mengikutiku." Dokter pun meminta Rani untuk beristirahat, sementara Pak Agus menghubungi polisi untuk menangani Bu Ratna. Keesokan harinya, Bu Ratna ditangkap dan mengaku bahwa ia telah melakukan ritual terlarang untuk memanggil arwah Anastasia. Namun, yang muncul justru makhluk gaib yang mengancam semua orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Pak Agus dan Rani berziarah ke makam Anastasia. Mereka meletakkan bunga di atas pusara sambil berdoa agar Anastasia tenang di alamnya. Bu Ratna akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, tetapi ia terus meracau tentang bayangan hitam yang menghantui dirinya. Dari balik sel, terdengar suara tawa menyeramkan yang mengingatkan pada makhluk yang pernah muncul di rumahnya. Cerita ini pun menjadi kisah kelam yang mengingatkan banyak orang untuk tidak bermain-main dengan hal-hal gaib, karena apa yang dipanggil tidak selalu bisa dikendalikan.